Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan bagi kita. Salawat beriring salam atas junjungan kita dan besar Muhammad SAW yang menjadi panduan kita sampai akhir zaman nanti. Baik, hari ini saya akan membahaskan terkait gambaran singkat biologi sel dan konsep genetik untuk materi pembelajaran ilmu dasar keperawatan dan nantinya pada akhir ini kita akan melanjutkan diskusi di kelas. Kemudian yang pertama di sini terkait tentang materi biologi sel dan konsep genetika. Nah, hal-hal yang akan kita pelajari itu terkait tentang sel, jenis sel, reproduksi sel, dan genetika. Perlu kita ketahui bahwa sel itu merupakan unit terkecil penyusun tubuh pada makhluk hidup. Nah, kalau diambil bagian kecil dari sel, maka gambarannya seperti ini. Nah, dia memiliki bagian-bagian yang utama dan organel-organel sel penyusun sel itu sendiri. Baik, kita lihat bagian utama dari sel itu ada membran sel, kemudian sitoplasma, dan nukleus. Nah, yang pertama itu membran sel, dia merupakan dinding sel. Dinding sel, nah berfungsi itu apa? Untuk melindungi bagian dalam sel dan mentransportasi zat-zat atau molekul ke dalam dan keluar sel. Selanjutnya, sitoplasma. Sitoplasma yang merupakan cairan plasma yang berada di antara membran sel dan nukleus. Nah, pada bagian sitoplasma ini, dia terdapat beberapa organel-organel sel yang membantu dari aktivitas sel itu sendiri. Kemudian, kalau kita lihat nukleus. Nukleus itu inti sel. Nah, inti sel ini hampir memiliki kesamaan dari struktur sel itu sendiri. Dia berbentuk bulat, kemudian memiliki membran dari nukleus, yaitu membran dari dindingnya nukleus, kemudian isi dari nukleus inti sel itu ada anak inti sel atau nukleus, kemudian memiliki butiran kromatin yang nanti menebal menjadi kromosom yang melekat padanya DNA dan RNA, dan di dalam nukleus ini juga memiliki nukleoplasma atau cairan inti sel itu sendiri. Selanjutnya kita lihat bagian atau organel sel yang terdapat pada sitoplasma. Yang pertama kita lihat ada retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini seperti anyaman benang, berfungsi untuk transport zat-zat yang dibutuhkan oleh inti sel atau nukleus. Di mana retikulum endoplasma atau singkat itu dan RE, dia memiliki dua tipe. Ada tipe kasar, kemudian tipe halus. Nah, tipe kasar itu sendiri dia tempat melekatnya ribosom. Ribosom ini yang kecil-kecil ini yang warna pink ini ribosom. Nah, kemudian retikulum endoplasma atau RE halus dia dia tidak ditempelin oleh ribosom sehingga dia nampak tidak ada tonjolan-tonjolan kecil. Nah, fungsi dari retikulum endoplasma kasar ini dia mendukung ribosom dalam melakukan sintesis protein. Karena sintesis protein inilah nanti hasil proteinnya akan ditransportkan oleh retikulum endoplasma ke dalam inti sel. Nah, saja pada bagian organel yang kedua, badan Golgi. Badan Golgi ini sekelompok kantong. Dia ini berfungsi untuk pembentukan lisosom, di mana kadang-kadang dia melakukan transport lemak dan berfungsi untuk membantu sistem menghasilkan enzim pencernaan yang belum aktif. Selanjutnya kita melihat ribosom.
Yang ketiga organel ribosom, dia itu melekat pada RE yang fungsinya untuk mensintesis protein. Nah, dia ini bentuknya itu organel yang paling kecil. Selanjutnya ada risosom. Risosom ini kandungan penuhnya itu protein. Nah, risosom ini menghasilkan enzim-enzim yang dibutuhkan untuk proses pencernaan. Nah, salah satu enzimnya itu lysosim, di mana membantu untuk perombakan atau pemecahan polisakarida, lipid, dan protein. Selanjutnya, organel berikutnya yaitu mitokondria. Mitokondria ini berbentuk seperti butiran dan memanjang, dan dia itu berfungsi sebagai respirasi sel. Nah, yang pada nantinya dia akan menghasilkan energi atau yang seperti dalam bentuk ATP. Selanjutnya ada piroksisom. Piroksisom ini merupakan memiliki kesamaan dengan lisosom dalam hal menghasilkan enzim. Enzim yang dihasilkan oleh peroksisom ini merupakan enzim katalase atau enzim yang dapat melakukan perombakan pada peroksida H2O2 yang bersifat racun menjadi molekul yang bersifat netral, menjadi seperti H2O dan oksigen O2. Selanjutnya sitoskeleton. Sitoskeleton ini terdiri dari mikrotubulus dan mikrofilamen. Nah, fungsinya itu dia itu dapat membantu menyusun rangka dari sel itu sendiri dan membantu pergerakan dari suatu sel. Nah, kemudian kita lihat jenis sel. Jenis sel itu ada dua, ada prokaryotik, ada eukaryotik. Nah, prokaryotik itu sendiri tanpa memiliki membran inti sel. Nah, contohnya bakteri. Kenapa? Karena berarti ini menunjukkan bahwa selnya itu tidak sempurna. Nah, kemudian eukaryotik memiliki membran inti sel. Berarti selnya itu sudah dikategorikan ke dalam sempurna. Contohnya pada tumbuhan, hewan, dan jamur. Selanjutnya kita melihat reproduksi sel. Reproduksi sel berarti menunjukkan bahwa proses memperbanyak jumlah sel dengan cara membelah diri, baik pada organisme uniseluler maupun multiseluler. Nah, berarti di sini fungsinya apa? Untuk menggandakan materi genetik DNA yang terdapat pada nukleus inti sel. Nah, proses dari pembelahan sel atau reproduksi sel ini ada tiga. Ada amitosis, kemudian ada meiosis, ada mitosis. Amitosis itu reproduksi sel dengan cara membelah diri secara spontan tanpa melalui tahapan-tahapan secara teratur. Dia pada sel prokaryotik atau bakteri. Nah, kemudian mitosis. Reproduksi selnya itu dengan cara membelah diri, dan dia itu terjadi secara bertahap melalui proses profase, metafase, anafase, telofase. Dan setelah telofase ini ada masa interfase untuk istirahat. Selanjutnya meiosis. Meiosis ini reproduksi sel, dia terjadinya pembelahan sel, tapi terjadi pengurangan pada kromosom, pengurangan jumlah kromosom. Tahapannya sama seperti tahapan mitosis. Nah, selanjutnya kita lihat konsep dari genetika. Nah, genetika itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari sifat-sifat tertentu pada suatu makhluk hidup. Kita lihat dari kata-kata gen. Gen ini unit terkecil dari suatu makhluk hidup yang mengandung substansi hereditas atau bawaan atau turunan dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya. Dan dia terdiri dari protein dan asam nukleat, DNA dan RNA. Yang ini terdapat pada bagian dari kromosom yang ada di dalam nukleus. Nah, fungsinya itu untuk sendiri untuk apa fungsi gen? Menyampaikan informasi genetika pada generasi berikutnya, baik dari struktur tubuh dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya. Kemudian sebagai penentu sifat yang diturunkan. Jadi sifat-sifat tertentu, sifat yang dominan, seperti sifat-sifat yang unggul pada diri suatu makhluk hidup juga diturunkan pada
generasi berikutnya. Kemudian mengatur perkembangan dan metabolisme. Nah, itu merupakan fungsi dari sel, gen, fungsi dari gen. Nah, kemudian kita lihat pemanfaatan genetika dalam kehidupan. Yang pertama, menyediakan organisme dengan sifat unggul. Jadi karena ada ilmu genetika bahwa kita pahami bahwa ada informasi genetika yang diturunkan, maka individu itu bisa menentukan atau bisa mempersiapkan atau bisa menyediakan organisme dengan sifat yang unggul dengan adanya pernikahan dengan individu yang ingin menghasilkan generasi yang unggul, maka dia akan mencari pasangan yang memiliki sifat-sifat yang unggul, karakter-karakter yang unggul, sehingga ini bisa menjadi sesuatu hal yang sangat penting bagi individu atau pasangan yang ingin mencari pasangannya untuk menghasilkan generasi yang sifatnya membawa sifat-sifat yang unggul atau yang terbaik. Gitu. Kemudian yang kedua, berfungsi untuk pengendalian penyakit genetik. Jadi ketika diketahui bahwa kita ketahui ada penyakit yang diturunkan dari bawaan atau herediter, maka ketika ada penyakit turunan, maka manusia itu atau individu akan mempersiapkan pencegahan atau perawatan untuk generasi yang menurunkan atau menderita penyakit turunan seperti halnya diabetes. Nah, orang yang mengalami diabetes, ibu hamil dengan diabetes, berpeluang untuk melahirkan anak dengan diabetes. Nah, maka hal yang harus dilakukannya yaitu pengendalian terhadap penyakit yang dialami atau yang diturunkan oleh generasi berikutnya. Seperti itu. Kemudian pemanfaatan dalam hal breeding science. Breeding science ini merupakan pemanfaatan pada aspek pertanian yang tujuannya untuk meningkatkan produk kualitas dari suatu produk hasil pertanian, yaitu dari breeding science. Kemudian yang keempat, membantu memecahkan masalah dalam bidang biologi lainnya seperti taksonomi dalam pengklasifikasian makhluk hidup. Kemudian pengendalian hayati, ada usaha untuk pengendalian terhadap hama dengan memanfaatkan predator-predator untuk mengurangi atau mematikan hama-hama tertentu pada tanaman-tanaman tumbuhan. Jadi seperti itu. Nah, baik demikian gambaran singkat tentang biologi sel dan konsep genetika yang nantinya gambaran ini merupakan flashback yang sebelumnya telah dipelajari oleh mahasiswa pada tingkat SMA dan ini pada tingkat perkuliahan kita akan mengkaitkan dengan ilmu keperawatan. Nah, dan nantinya kita akan berdiskusi dalam suatu forum kelas secara kaitannya dalam penyelesaian masalah keperawatan. Maka silahkan jawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaan ini merupakan pertanyaan umum yang harus diketahui oleh mahasiswa sebelum kita akan mempelajari kaitannya tentang ilmu keperawatan itu sendiri. Baik, demikian dari saya. Saya akhiri mudah-mudahan ini menjadi manfaat dan ini merupakan awal suatu pembahasan singkat untuk memahami diskusi berikutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.